Jujur aja nih guys, awalnya gue seuzon banget sama video review drone yang seliweran di FYP gue tiap hari. Masa iya sih nerbangin drone zaman sekarang segampang itu? Perasaan zaman dulu ribet banget, harus kalibrasi ini itu, terus ukurannya segede gaban, bikin males bawa pas lagi bolang. Karena penasaran dan butuh footage jalan-jalan, gue khilaf juga borong 5 drone viral buat ngebuktiin ini beneran bagus apa cuma marketing doang. Ternyata pas barangnya datang dan gue cobain satu-satu, rasanya kayak ditampar realita woy. Ada yang beneran gila banget kualitasnya di luar nalar, tapi ada juga yang bikin gue agak mikir 2 kali. Makanya gue bakal bongkar urutan drone terbaik dari kasta terendah sampai tertinggi buat nemenin traveling. Siapin cemilan kalian ya, karena ini bakal panjang dan daging semua isinya. Tonton sampai habis biar gak salah beli barang mahal. Kita mulai dari posisi kelima nih, ada DJI Mini 4K edisi Fly More Combo. Waktu pertama kali gue pegang kotaknya, gue kaget banget karena rasanya enteng abis. Pas gue keluarin drone-nya, ukurannya tuh beneran sekecil telapak tangan doang. Cuma 249 gram doang guys beratnya. Masuk tas lempang auto muat, dan pundak gak pegel dibawa keliling kota. Buat pemula, ini tuh dapet pencerahan banget. Nerbanginnya gampang parah, kayak main game di HP doang. Remote-nya ranap digenggam dan gampang pasang HP-nya. Tinggal pencet satu tombol di layar HP, dia langsung terbang sendiri dan diem di udara dengan sangat stabil. Kameranya juga udah 4K loh ya. Pas gue tes rekam pemandangan pantai, warnanya keluar banget. Biru lautnya tuh beneran nyala. Dan stabil parah berkat gimbal mekanik 3 aksisnya. Gak ada tuh ceritanya video goyang-goyang pas kena angin laut yang lumayan kenceng. Baterainya juga awet, bisa terbang 31 menitan. Apalagi ini versi combo, dapat 3 baterai. Jadi kalian puas banget ngevlog dari pagi sampai siang. Tapi tetap aja ada kekurangannya nih. Karena dia enteng banget, pas kena angin kencang di atas bukit, gue agak deg-degan juga lihat dia goyang dikit. Terus dia juga belum punya sensor anti nabrak, jadi kalian harus ekstra hati-hati. Drone ini cocok banget buat pemula mentok yang dompetnya ngepas di 6 jutaan. Murah, bagus, sikat deh pokoknya. Lanjut ke posisi keempat, ada pendatang baru yang bikin gue melongo woy. Kenalin nih, Vimi X8 Telemax. Ini drone bodinya bongsor, pas dipegang mantep dan kokoh banget, nggak kopong. Gue taruh di posisi 4 karena dia punya fitur yang langka banget buat drone harga 8 jutaan. Bayangin aja guys, dia punya 2 sistem kamera dari merek Sony yang kualitasnya mantep. Kamera utamanya 48 megapiksel, terus ada kamera tele yang bisa ngezoom sampai 30 kali lipat. Pas gue cobain ngezoom tulisan nama gedung dari jarak 2 km, detailnya masih kelihatan tajam gila gak tuh? Yang paling bikin gue kaget dan geleng-geleng kepala, dia ini tahan hujan badai dan salju woy. Gue tes terbangin pas gerimis deras, dia anteng aja terbang, gak rusak, karena bodinya dirancang rapet woy. Terus yang bikin ngakak guling-guling, dia punya modul megafon bawaan. Modul ini bisa nyimpen suara dan kita bisa teriak dari atas langit sampai jarak 100 meter ke bawah. Asli, ini berguna banget buat tim penyelamat atau sekedar ngeprank teman. Baterainya juga badak banget, tembus 47 menit terbang, pakai tipe baterai plus. Tapi kelemahannya karena ukurannya lumayan gede dan bobotnya nyentuh 700 gram, kalian butuh tas ransel khusus. Drone ini racun banget buat para petualang ekstrim yang butuh alat tangguh tahan cuaca buruk woy. Masuk ke posisi ketiga, kita punya DJI Flip. Jujur, gue sempat mikir, ini drone bentuknya aneh banget, kayak mainan anak kecil, karena baling-balingnya ketutup semua sama pelindung. Tapi ternyata pas gue nyalain, ini drone definisi kecil-kecil cabai rawit guys. Inovasinya beneran luar biasa banget. Kalian tinggal buka lengannya, terus hadapin kameranya ke muka kalian. Dan whoosh, dia langsung terbang otomatis ngerekam kita. Gak perlu pegang remote pas asik main sepedahan. Pelindungnya ini bikin aman parah buat terbang di dalam ruangan sempit atau pepohonan lebat. Pas nabrak ranting pohon, dia cuma mantul doang woy, gak langsung nyongsep ke tanah. Gila sih, ini teknologi keren parah. Kameranya udah sanggup rekam resolusi 4K di 60 fps dengan fitur HDR tingkat tinggi yang bikin langit senja kelihatan dramatis banget warnanya. Bassnya dapat banget. Maksudnya ketajaman gambar dan warnanya dapat banget woy. Dia juga pinter banget ngikutin pergerakan kita pakai fitur AI pelacak subjek. Kalian lari sekencang apapun, dia bakal terus nempel di belakang kalian kayak kameramen profesional. Tapi ada tapinya nih, karena pelindungnya nyatu sama bodi, kalau misal patah gantinya lumayan repot. Terus harganya lumayan nguras kantong, sekitar 6-11 jutaan tergantung paket. Menurut gue, DJI Flip ini kasta tertingginya para kreator solo yang butuh kameramen pribadi super aman dan praktis.
Nah, di posisi kedua ini, dia nih yang bikin adrenalin gue naik turun. Ini dia, DJI Avata 2 edisi Fly More Combo. Kalau kalian bosan sama video drone yang cuma ngeliatin pemandangan pelan-pelan, kalian wajib banget cobain drone FPV ini. Pas gue pakai kacamata DJI Goggles 3-nya, rasanya kayak roh gue pindah ke dalam drone-nya, woi. Layarnya tuh bening banget, nggak ada delay atau ngeblur sama sekali. Bikin mata kalian nyaman banget. Terus remote controlnya bentuknya tuh kayak joystick pesawat tempur yang super asik di tangan. Kita cuma tinggal gerakin pergelangan tangan ke kiri, drone-nya langsung ngepot belok kiri. Gerakin ke atas, drone-nya nanjak ke awan. Intuitif parah, kayak menyatu sama pikiran kita loh. Terbang nyelip di antara tebing curam, asik banget parah. Apalagi ada fitur acro yang bikin pemula bisa salto di udara pakai satu sentuhan doang. Pamer footage pusing-pusing di sosmed, auto dapat jutaan views-nya ini dijamin. Suara baling-balingnya tuh nyaring dan gahar banget, bikin jantung getar pas dia melesat kencang lewatin kepala. Kualitas videonya 4K super lebar, cakep parah. Tapi ini drone harganya nyentuh belasan juta woi. Terus baterainya lumayan cepat habis, cuma sekitar 23 menitan. Avata 2 ini emang sengaja diciptain buat sultan yang haus tantangan terbang liar guys. Akhirnya, kita sampai di raja segala raja drone travel masa kini woi. Juara satu mutlak di hati gue jatuh kepada DJI Mini 3. Kenapa gue taruh dia di posisi puncak tertinggi? Sederhana aja guys, ini drone nyelesain masalah terbesar pembuat konten zaman sekarang, yaitu bikin video vertikal buat TikTok atau Instagram. Inovasi kameranya benar-benar gila, karena lensa kameranya bisa muter 90 derajat secara fisik. Hasil video vertikalnya dapat resolusi penuh 4K, bukan potongan gambar yang bikin buram pas diunggah. Warnanya tajam banget, kontrasnya dapat pas rekam lampu kota malam hari, berkat sensornya yang bikin video jernih. Selain itu, ukurannya tetap konsisten di bawah 249 gram, jadi aman banget bawa jalan-jalan ke luar negeri tanpa repot daftar lisensi drone. Pas digenggam, material bodinya berasa kokoh dan premium banget, padat di dalamnya. Kelas atas lah pokoknya. Apalagi kalau kalian investasi pakai baterai edisi plus, terbangnya bisa molor tahan sampai 51 menit penuh. Setengah jam lebih di udara itu gila sih. Kalian bisa mikir angle sesuka hati. Kalau ngomongin kekurangan, paling cuma dia belum punya sensor halangan di depan, jadi tangan kalian harus luas pas belok. Tapi dengan harga 7 jutaan ini beneran tawaran gila tahun ini banget, gak ada lawan sama sekali. Mau buat profesional atau hobi bolang, ini ngasih hasil di luar nalar saking jernihnya. Gimana guys, udah mulai keracunan tingkat dewa belum sama review gue barusan? Intinya sih dalam urusan milih drone itu wajib banget disesuaikan sama ketebalan dompet dan gaya jalan-jalan kalian ya. Kalau kalian kaum mendang-mending, yang penting dapat kualitas 4K tajam buat belajar terbang, ambil aja nomor 5 yang udah ketahuan bagusnya. Kalau kalian tipe petualang sultan yang pengen ngerasain adrenalin terbang beringas, sikat aja nomor 2 tanpa ragu sama sekali. Tapi kalau kalian butuh paket paling sempurna buat konten harian ringan, awet baterainya, dan hasilnya langsung siap diunggah vertikal, pilihan paling masuk akal jelas pemenangnya nomor 1. Semuanya punya kelebihan yang bikin acara jalan-jalan makin seru. Gue saranin sih buruan langsung cek ranjang kuning atau klik tautan di kolom deskripsi sekarang juga, karena barang dewa kayak gini cepet banget ludes di pasaran. Jangan nyesel nunggu diskon terus kehabisan stok. Kalian sendiri masuk tim pendukung drone nomor berapa nih? Coba dong adu mekanik dan kasih komentar kalian di bawah, biar kita diskusi seru. Kasih jempol buat video ini kalau terbantu, dan bagikan ke teman kalian. Sampai jumpa di racun ala travel gue berikutnya.